Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Breaking News TV.com. Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas serangan yang terjadi di Rumah Sakit Nasser di Khan Younis, Gaza. Ia menyebut serangan itu sebagai kecelakaan tragis. Informasi lainnya, pemirsa, intelijen Australia diketahui menemukan bukti bahwa Iran merupakan dalam dua serangan terhadap komunitas Yahudi di Sydney dan Melbourne pada 2024. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan mundur dari keputusan untuk mengakui Palestina sebagai negara, meski menghadapi tekanan dari Amerika Serikat dan Israel. Ready to go? Today I can confirm that at the 80th session of the United Nations General Assembly in September, Australia will recognise the state of Palestine. Australia will recognise the right of the Palestinian people to a state of their own, predicated on the commitments Australia has received from the Palestinian Authority. We will work with the international community to make this right a reality. Dalam wawancara dengan stasiun televisi ABC pada Senin 25 Agustus 2025, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyatakan Australia akan tetap menjadi pendukung kuat solusi dua negara sebagai jalan keluar konflik di Timur Tengah. Ia menekankan komitmen negaranya untuk terus menyuarakan aspirasi di forum internasional dengan harapan Israel dan Palestina dapat hidup berdampingan secara damai. Meski diakuinya, Australia tidak memiliki pengaruh besar di kawasan, berbagai upaya diplomasi dianggap tetap penting untuk mendorong realisasi solusi tersebut. Australia dijadwalkan mengumumkan secara resmi pengakuan terhadap negara Palestina pada sidang umum PBB bulan September mendatang. Tak hanya itu, Albanese juga menyoroti krisis kemanusiaan di jalur Gaza yang kian memburuk. Ia menegaskan Australia tidak pernah memasok senjata ke Israel dan secara konsisten menyerukan agar blokade di Gaza dibuka demi memungkinkan bantuan kemanusiaan masuk. Menurutnya, pesan tersebut disampaikan baik langsung kepada pemerintah Israel maupun melalui forum internasional. Pidato itu muncul sehari setelah puluhan ribu warga Australia turun ke jalan di berbagai kota, menyerukan penghentian ekspor senjata serta menuntut upaya lebih serius dalam membantu warga Palestina. Pada awal Agustus, Albanese telah mengumumkan rencana Australia bergabung dengan Prancis, Kanada, dan Inggris dalam mengakui negara Palestina. Ia juga menginformasikan rencana tersebut kepada sejumlah negara tetangga di kawasan Pasifik, termasuk Selandia Baru. Albanese menegaskan keputusan itu diambil berdasarkan kepentingan nasional Australia dan keyakinan bahwa langkah tersebut merupakan hal yang benar untuk dilakukan. Ratusan warga Israel turun ke jalan di Tel Aviv dan memblokir jalur utama dalam aksi protes bertajuk Day of Disruption. Mereka menuntut pemerintah Israel segera mencapai kesepakatan dengan Hamas
untuk mengakhiri perang di Gaza dan membebaskan sandera. Ratusan demonstran di Tel Aviv memblokir jalur utama pada Selasa 26 Agustus 2025. Dalam aksi menuntut pembebasan sandera yang masih ditahan di Gaza, serta penghentian konflik di wilayah tersebut. Massa membawa bendera Israel, poster, spanduk, serta potongan gambar para sandera sebagai simbol solidaritas. Mereka juga mengibarkan bendera kuning, menabuh drum, dan meneriakkan yel-yel hingga arus kendaraan terhenti di depan barisan demonstran. Aksi ini merupakan bagian dari gerakan nasional bertajuk Day of Disruption yang digelar untuk mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu segera mencapai kesepakatan dengan Hamas demi mengakhiri perang dan membebaskan seluruh sandera yang tersisa. Diketahui perang di Gaza sendiri dipicu oleh serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 orang di Israel Selatan dan menculik sekitar 250 sandera. Sejak saat itu, kampanye militer Israel telah menewaskan lebih dari 62.000 warga Palestina, menurut otoritas kesehatan Gaza. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam keras serangan udara Israel terhadap rumah sakit Nasser di Gaza yang menewaskan sedikitnya 20 orang, termasuk 5 jurnalis internasional. Erdogan menyebut tindakan Israel sebagai serangan keji yang terus mengancam nilai kemanusiaan. İsrail'in bugün Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Senin 25 Agustus mengecam keras serangan Israel terhadap rumah sakit Nasser di jalur Gaza. Dirinya menyebut serangan itu sebagai aksi keji yang dilakukan tanpa henti. Serangan udara Israel pada rumah sakit yang berlokasi di Gaza Selatan tersebut menewaskan sedikitnya 20 orang, termasuk 5 jurnalis dari kantor berita internasional seperti Reuters, Associated Press, dan Al Jazeera.
Erdogan dengan tegas menyebut bahwa pemerintahan Netanyahu telah melakukan serangan biadab yang tanpa henti. Sementara itu, militer Israel atau IDF mengakui telah melancarkan serangan di sekitar rumah sakit Nasser. Pihaknya menyebut Kepala Staf Angkatan Bersenjata telah memerintahkan penyelidikan. Serta menegaskan tidak menargetkan jurnalis dan menyesalkan adanya korban sipil. Serangan terbaru Israel ke Gaza menyasar kompleks medis Nasser yang berada di Khan Younis menewaskan puluhan orang dan 5 jurnalis. Kelompok hak asasi manusia menyebut serangan tersebut sebagai serangan getuk ganda. Apa itu getuk ganda? Malnutrition is widespread and hunger-related deaths are rising. In July, nearly 12 Sekjen WHO Tedros Ghebreyesus menyampaikan bahwa serangan Israel menghantam gedung utama kompleks medis Nasser yang menampung unit gawat darurat, bangsal rawat inap, dan unit bedah. Kelompok hak asasi manusia menggambarkan pengeboman rumah sakit Nasser di Khan Younis sebagai serangan getuk ganda. Pola tersebut merujuk pada serangan pertama yang kemudian disusul serangan kedua yang menyasar tim penyelamat, petugas medis, dan jurnalis yang berada di lokasi. Pejabat rumah sakit mengatakan kepada Al Jazeera bahwa ledakan awal mengenai wartawan di atap rumah sakit, lalu beberapa menit kemudian terjadi ledakan kedua yang mengguncang fasilitas itu. Sedikitnya 20 orang dilaporkan tewas akibat serangan tersebut. Organisasi Al-Haq menyebut penargetan wartawan, pertahanan sipil, serta institusi layanan kesehatan yang seharusnya dilindungi sebagai tindakan genosida yang nyata. Serangan terhadap rumah sakit Nasser ini disebut sebagai bagian dari pola serangan getuk ganda yang sudah lama terdokumentasi di Gaza. Pemantau hak asasi manusia mencatat praktik ini telah berlangsung lebih dari 1 dekade, termasuk kasus pada 2014 yang menewaskan banyak warga sipil Palestina dan tim penyelamat. Investigasi New York Times pada Juli 2024 juga menemukan pola serupa ketika kendaraan petugas tanggap darurat dihantam setelah serangan awal. Para ahli hukum menegaskan praktik ini melanggar pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 yang menjamin perlindungan warga sipil dan korban luka, serta dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas insiden di rumah sakit Nasser di Khan Younis, Jalur Gaza Selatan. Ia menyebut serangan itu sebagai kecelakaan tragis.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan penyesalan mendalam atas insiden di Rumah Sakit Nasser di Khan Younis, jalur Gaza Selatan pada Senin 25 Agustus yang ia sebut sebagai kecelakaan tragis. Serangan Israel di rumah sakit tersebut menewaskan sedikitnya 20 orang, termasuk 5 wartawan dari lembaga berita internasional seperti Reuters, Associated Press, dan Al Jazeera. Salah satu korban adalah juru kamera Hussam Al-Masri, kontraktor Reuters yang tewas di dekat posisi siaran langsung Reuters di lantai atas rumah sakit, tepat di bawah atap bangunan. Serangan awal itu kemudian disusul dengan serangan kedua yang kembali menghantam area rumah sakit. Menurut pejabat rumah sakit dan saksi mata, serangan kedua menewaskan wartawan lain, petugas medis, serta relawan penyelamat yang sedang menolong korban sebelumnya. Di kalangan jurnalis, korban tewas termasuk Maryam Abu Daga, kontributor lepas untuk Associated Press dan media lain. Jurnalis Mohamed Salama yang bekerja untuk Al Jazeera juga menjadi korban jiwa. Nama lain yang turut tewas adalah Moaz Abu Taha, jurnalis lepas yang kadang bekerja sama dengan Reuters dan sejumlah organisasi berita. Ahmed Abu Aziz juga tercatat sebagai jurnalis yang tewas dalam serangan tersebut. Selain korban jiwa, fotografer Reuters, Hatem Khaled mengalami luka akibat serangan. Militer Israel melalui pasukan pertahanan Israel mengakui telah melakukan serangan di area rumah sakit Nasser yang menyatakan Kepala Staf Umum telah memerintahkan penyelidikan lebih lanjut. Sejumlah menteri Israel dilaporkan memerintahkan militer untuk mengepung jalur Gaza dan membiarkan warganya mati kelaparan. Perintah ini terjadi dalam perdebatan kabinet yang membahas rencana operasi besar-besaran di kota Gaza. Sejumlah menteri Israel dilaporkan memerintahkan militer untuk mengepung jalur Gaza dan membiarkan warganya mati kelaparan. Dalam perdebatan kabinet yang membahas rencana operasi besar-besaran di kota Gaza. Menurut laporan Channel 12 pada Senin 25 Agustus 2025, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich meminta militer melancarkan operasi cepat di Gaza dengan memutus akses air dan listrik sehingga penduduk yang tidak mengungsi dipaksa menyerah atau mati kelaparan.
Instruksi itu disampaikan kepada Panglima Militer Israel, Letnan Jenderal Eyal Zamir, saat diskusi kabinet mengenai Operation Gideon Chariots II, sebuah rencana serangan skala besar yang disertai evakuasi massal di kota Gaza. Zamir menolak menetapkan jadwal operasi secara sembarangan dengan alasan kondisi lapangan membutuhkan waktu dan perencanaan matang. Ia menyebut pasukannya juga tengah beroperasi di Khan Yunis dan Rafah. Pernyataannya memicu kritik tajam dari Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir yang menuding Zamir ragu mengambil tindakan. Smotrich kemudian menuduh sang panglima menentang perintah politik dan menghalangi upaya mengalahkan Hamas. Zamir membalas dengan mengatakan para menteri tidak memahami realitas militer yang membutuhkan strategi bertahap. Dalam perdebatan itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bersama sejumlah menteri senior seperti Israel Katz dan Ron Dermer memilih untuk tidak banyak bicara, hanya menyinggung tekanan Amerika Serikat yang mendesak solusi cepat. Kabinet dijadwalkan kembali bersidang pada Selasa untuk membahas kelanjutan serangan ke Gaza serta kemungkinan kesepakatan pertukaran tahanan sebagaimana dilaporkan Times of Israel. Sejak Oktober 2023, serangan Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 62.600 warga Palestina dan membuat wilayah kantong tersebut hancur serta menghadapi krisis kelaparan. Pada November tahun lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional terkait perang yang berlangsung di jalur Gaza. Sekjen Hizbullah Naim Qassem menolak tekanan untuk melucuti senjata kelompoknya. Ia memperingatkan bahwa kedaulatan Lebanon hanya dapat dicapai dengan menghentikan agresi Israel. Sekjen Hizbullah Naim Qassem menolak tekanan untuk melucuti senjata kelompoknya. Ia memperingatkan bahwa kedaulatan Lebanon hanya dapat dicapai dengan menghentikan agresi Israel. Dalam pidatonya di Beirut, Senin 25 Agustus, Qassem menegaskan pemerintah Lebanon harus memastikan Israel mematuhi perjanjian gencatan senjata November 2024 sebelum membahas strategi pertahanan nasional. Qassem menyebut perlawanan Hizbullah tetap menjadi penghalang kuat bagi Israel untuk mencapai tujuan ekspansionisnya di Lebanon. Ia menolak usulan pemerintah Lebanon maupun asing untuk mengintegrasikan persenjataan Hizbullah ke dalam strategi pertahanan nasional.
Kasem menegaskan Israel harus menarik diri dari wilayah Lebanon, membebaskan tahanan, dan menghentikan serangan sebelum ada pembicaraan lebih lanjut. Ia menambahkan bahwa pemerintahan Lebanon dalam bentuk saat ini tidak dapat dipercaya menjaga kedaulatan negara. Sebelumnya, Dewan Menteri Lebanon menyetujui resolusi yang menugaskan tentara untuk merumuskan rencana pelucutan senjata Hizbullah pada akhir tahun. Keputusan itu selaras dengan inisiatif Amerika Serikat yang menjanjikan Israel akan mengakhiri pendudukan di Lebanon Selatan dan menghentikan serangan harian jika Hizbullah melucuti senjata. Situasi politik dan militer Israel kembali memanas setelah Kepala Staf Militer Eyal Zamir mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk segera menerima proposal pertukaran tahanan yang sedang diajukan. Situasi politik dan militer Israel kembali memanas setelah Kepala Staf Militer atau IDF Eyal Zamir mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk segera menerima proposal pertukaran tahanan yang sedang diajukan. Desakan itu dilontarkan bukan tanpa alasan. Zamir memperingatkan bahwa rencana pendudukan kota Gaza justru menimbulkan resiko serius terhadap keselamatan para sandera yang masih ditahan oleh Hamas. Adapun jumlah sandera yang ditahan Hamas diperkirakan mencapai 50 orang, 20 diantaranya dipercaya masih hidup. Namun apabila pendudukan kota Gaza direalisasikan, Zamir meyakini upaya ini hanya akan memicu serangan besar-besaran, lantaran pengeboman hingga operasi darat dapat mendorong Hamas untuk menggunakan sandera sebagai tameng. Selain itu, rencana pencaplokan total Gaza juga bakal membuat Israel semakin terpojok, di mana negara-negara barat sekutu Israel mulai menjaga jarak, bahkan menjauhi dan mengecam agresi Tel Aviv ke Gaza. Alasan tersebut yang mendorong Zamir menyerukan gencatan senjata, menganggap rencana sang Perdana Menteri Netanyahu tidak ideal. Sekjen PBB melalui juru bicaranya Stephane Dujarric menyampaikan bahwa PBB mengutuk keras pembunuhan warga Palestina dalam serangan Israel yang menghantam rumah sakit Nasser di Khan Younis pada Senin 25 Agustus lalu. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui juru bicaranya Stephane Dujarric
menyampaikan bahwa PBB mengutuk keras pembunuhan warga Palestina dalam serangan Israel yang menghantam rumah sakit Nasser di Khan Younis, jalur Gaza pada Senin 25 Agustus. Serangan Israel terhadap rumah sakit tersebut menewaskan sedikitnya 20 orang, termasuk 5 wartawan dari berbagai media internasional seperti Reuters, Associated Press, dan Al Jazeera. Pejabat Kesehatan Palestina melaporkan bahwa dalam serangan awal, juru kamera Hussam Al-Masri, seorang kontraktor Reuters, tewas di dekat posisi penyiaran langsung Reuters yang berada di lantai atas rumah sakit tepat di bawah atap gedung. Saksi mata dan pihak rumah sakit menuturkan bahwa Israel kembali melancarkan serangan kedua di lokasi yang sama, menewaskan jurnalis lain serta petugas medis dan pekerja penyelamat yang sedang memberikan pertolongan. Militer Israel atau pasukan pertahanan Israel mengakui telah melakukan serangan di area rumah sakit Nasser dan menyebut bahwa Kepala Staf Umum telah memerintahkan dilakukannya penyelidikan. Dujarric menambahkan bahwa Sekretaris Jenderal kembali menyerukan gencatan senjata segera dan permanen, akses kemanusiaan tanpa hambatan ke Gaza, serta pembebasan semua sandera secara langsung dan tanpa syarat. Hubungan Australia dan Iran memanas usai pemerintah Australia mengusir duta besar Iran. Intelijen Australia diketahui menemukan bukti bahwa Iran berada di balik 2 serangan antisemit terhadap komunitas Yahudi di Sydney dan Melbourne pada 2024. Pemerintah Australia resmi mengusir duta besar Iran setelah memperoleh bukti kuat bahwa Iran merupakan dalang di balik 2 serangan antisemit di Sydney dan Melbourne tahun lalu. Perdana Menteri Anthony Albanese menyampaikan bahwa intelijen dalam negeri ASIO menilai pemerintah Iran telah mengarahkan serangan terhadap komunitas Yahudi. Serangan itu berupa serangan di restoran Louis Continental Kitchen di Sydney pada 20 Oktober 2024 dan sinagoga Adas Israel di Melbourne pada 6 Desember 2024. ASIO juga menduga Iran kemungkinan terlibat dalam sejumlah serangan lainnya yang menyasar komunitas Yahudi di Australia. Albanese menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk agresi berbahaya oleh negara asing di wilayah Australia dengan tujuan memecah belah masyarakat. Sebagai respons, Australia menangguhkan operasional kedutaannya di Teheran dan memindahkan seluruh diplomatnya ke negara ketiga yang aman. Pemerintah juga akan mengajukan legislasi untuk menetapkan Garda Revolusi Iran atau IRGC sebagai organisasi teroris. Albanese menegaskan bahwa rakyat dan pemerintah Australia tidak ingin konflik di Timur Tengah dibawa ke dalam negeri.
Ia menuduh Iran berusaha menakut-nakuti warga Yahudi dan menebar kebencian di masyarakat. by a foreign nation on Australian soil. They were attempts to undermine. Kepala ASIO, Mike Burgess, menambahkan bahwa penyelidikan menyeluruh mengungkapkan keterlibatan langsung Komandan IRGC dalam serangan tersebut. IRGC disebut menggunakan jaringan proksi yang kompleks untuk menyamarkan perannya dalam serangan tersebut. Ketegangan ini terjadi di tengah meningkatnya insiden antisemit sejak pecahnya isu Israel-Palestina pada Oktober 2023 lalu. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Breaking News TV One Newscom berikutnya.